meluruskan kesatan dai Wahabi Salafi amatir yang menyatakan bahwa umat Islam Indonesia bukan pengikut Imam Syafi'i. Pasca viralnya tuduhan menyesatkan salah satu dai Wahabi Salafi amatir yang menuding bahwa umat Islam Indonesia bukan pengikut mazhab Imam Syafi'i, akhirnya salah satu ulama muda terkenal Jawa Timur angkat bicara membungkam sang dai Wahabi Salafi. Sebagaimana dilansir dari media Wahabi Salafi, mediasunnahaceh.com, salah satu ulama amatir berpaham Wahabi Salafi yang kerap kali dalam kajiannya menuai pro dan kontra di tengah umat Islam Aceh kembali membuat gaduh jagat maya Indonesia. Dalam tayangan yang menjadi pembahasan hangat para netizen budiman Indonesia itu, sang dai Wahabi amatir, murid Firanda Andirja Al-Wahabi, menuding dengan sombong bahwa umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i abal-abal. Lebih lanjut, dengan nada gelagapan, sang dai Wahabi yang pernah dibubarkan pengajiannya di Masjid Raya Banda Aceh itu menguraikan dengan detail alasan kenapa umat Islam Indonesia bukan pengikut Imam Syafi'i. Lebih lucunya lagi, dengan sombongnya ia membenturkan berbagai amalia umat Islam yang ia tidak sukai dengan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bahkan, tak jarang, di sela-sela kajiannya itu, sang dai amatir ini menuding sesat para ulama Indonesia yang telah mengakui bermazhab Imam Syafi'i, padahal menurutnya mereka bukan pengikut Imam Syafi'i, melainkan pengikut Syafi'iyah. Agar lebih jelas, simak dan perhatikan narasi kejahilan dari dai Wahabi amatir Aceh yang telah menyebarkan fitnah terhadap umat dan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Indonesia. Maroko notabene-nya madhabnya Maliki. Ya. Notabene-nya Maliki. Ya. Kalau di Timur Tengah mayoritasnya adalah Hambali. India, Bangladesh, Burma itu rata-rata Hanafi. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini, perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika salat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika salat. Ya, rata-rata adalah Syafi'iyah. Bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Contohnya mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Ya, contohnya apa? Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya zikir setelah sholat 5 waktu. Dengan konteks-konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi, itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andai kata dia ingin mengeraskan, maka boleh dengan syarat tujuannya agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Setelah mereka menghafal mengetahui, maka dia tidak melakukannya lagi. Sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Ya. Contoh lagi, yang masyarakat kita menyelisih madhab Syafi'i, bahkan 4 madhab masalah musik. 4 madhab sepakat haramnya musik. Contoh lagi apa? 4 madhab sepakat bahwa kaum lelaki tidak boleh memotong jenggot yang telah tumbuh. Ya, Indonesia yang mengaku Syafi'i menyatakan sunnah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i keras berpendapat nulis nama aja di batu kuburan itu nggak boleh. Itu Imam Syafi'i. Karena hadis dalam riwayat Imam Muslim, nah Nabi SAW an yujassasa al-qabr. Banyak lagi, ya, banyak lagi hal-hal yang Imam Syafi'i, ya, tidak melakukan dan bertentangan dengan itu, tetapi sebagian bahkan banyakkan orang dengan pedenya mengaku dia ikut Imam Syafi'i. Kan duri orang mati, kan Imam Syafi'i, kan Imam Malik, kan Imam Hambali. Tapi itu pendapat sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya Syafi'i, ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i. Dalam kitab Bajuri dan kitab Jannah dengan jelas geplah ini bahwa berkumpul-kumpul di tempat mayat lebih dari 3 hari termasuk bidah mungkar dan itu termasuk bentuk niyahah, meratapi mayat. Yang asal kitab Bajuri, asal kitab Jannah yang I'anatul Talib bab al-janaiz. Silahkan buka. Astaghfirullah, sungguh sangat ironis sekali. Semenjak kapan para Wahabi Salafi yang sangat alergi dengan masalah bermazhab dan menganggapnya sebagai bagian dari taklid yang dilarang, malah dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan sesama umat Islam Indonesia. Sontak,
Atas tuduhan menyesatkan ini, umat Islam Indonesia sangat mengecam keras terhadap tindakan tidak beretika dan tidak ilmiah dari dai Wahabi Salafi amatir ini. Tidak hanya itu, salah satu ulama muda Jawa Timur yang kealimannya diakui oleh para ulama Indonesia akhirnya angkat bicara, meluruskan pernyataan menyesatkan sang dai Wahabi Salafi. Kiai Haji Ma'ruf Khazin, salah satu ulama muda yang sangat alim, murid dari pendekar Al-Suwaja Indonesia, Kiai Haji Idrus Ramli, akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang membungkam dai Wahabi Salafi kontroversial ini. Agar lebih jelas, simak baik-baik rilis resminya yang diliput oleh media besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia, alibar.net. Sebagaimana dilansir dari media ternama alibar.net, seringkali kita dengar dan kita saksikan ada banyak ceramah Ustadz Wahabi Salafi yang banyak menyalahkan amalan orang-orang Nahdliyin. Hal ini wajar karena kelompok yang menamakan diri sebagai Salafi ini tidak menggunakan sistem mazhab dalam memahami dalil. Akibatnya, tatkala berbicara soal mazhab, mereka terlihat lucu, menggelikan, sekaligus memperlihatkan batas kualitas keilmuannya. Benar yang dikatakan oleh ahli hadis dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhihi al-ajaib. Jika seorang berbicara di luar keahliannya, maka ia menyampaikan hal-hal yang aneh. Fathul Bari, juz 5 nomor 446. Terkait amalan yang sering mereka salahkan ini, selanjutnya akan kami jelaskan dalil-dalilnya. Pertama, niat dalam sholat. Menurut Ustadz Wahabi ini, melafalkan niat adalah bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i, melainkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Betulkah itu? Jika kita melihat penyampaian Ibnul Mukri berikut, tentu saja mereka berbohong. Akhbarna Ibnu Khuzaimah Thana Rabi qala kana Syafi'i idza arada an yadkhula fi shalah qala bismillahi mujihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla Allahu akbar. Mengabarkan kepadaku Ibnu Khuzaimah, mengabarkan kepadaku Ar-Rabi, ia berkata, Imam Asy-Syafi'i ketika akan melaksanakan sholat mengucapkan, Bismillah, aku menghadap ke Baitullah, menunaikan kewajiban kepada Allah, Allahu Akbar. Ibnu Mukri, Al-Mu'jam, nomor 317. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi tidak menganjurkan bacaan seperti di atas. Hal ini sangat parah, karena dalam karyanya Minhajut Thalibin, Imam An-Nawawi mengatakan, "Wadiyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubaila takbir." Dan niat di dalam hati dianjurkan mengucapkan niat sebelum takbir. Minhajut Thalibin, juz 1 nomor 26. 2. Mengirimkan pahala Al-Quran kepada orang yang sudah wafat tidak sampai. Terkait hal ini, lagi-lagi Ustadz ini hanya membaca literatur sekunder. Kalaupun rujukannya ke sumber primer mazhab Asy-Syafi'i, sangat mungkin itu tidak utuh dalam bentuk menyeluruh. Mari kita amati apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala Al-Hasan bin Shabbah Az-Za'farani sa'altu Syafi'i anil qira'ah 'indal qabri faqala la ba'sa biha. Al-Za'farani, perawi Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di kuburan. Beliau menjawab, tidak apa-apa. Ibnu Qayyim, Ar-Ruh, juz 1 nomor 11. 3. Terkait zikir dengan suara keras setelah sholat. Untuk hal ini, saya tidak tahu apakah Ustadz Wahabi Salafi ini benar-benar melihat langsung ke kitab Al-Um atau cuma sekedar mendengarkan. Baik, akan saya bantu untuk memperlihatkan. Asy-Syafi'i berkata, ini adalah sesuatu yang boleh bagi imam atau selain makmum. Ia berkata, jika ada imam yang berzikir kepada Allah dengan suara yang dikeraskan, dilirihkan atau lainnya, maka ini baik. Al-Um, juz 1 nomor 150. Jadi, soal zikir dengan suara keras dan tidaknya ada dua pilihan, antara yang baik dan yang lebih baik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memilih ikhtiar, yang lebih baik yaitu lirik. Tapi, andaikan dikeraskan juga tidak apa-apa karena juga baik. Dari sini, bisa kita lihat bahwa dalam Al-Um tidak ada kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang melarang zikir dengan suara keras setelah sholat. Artinya, Ustadz ini telah berbohong lagi atas nama Imam Asy-Syafi'i. 4. Terkait mencukur jenggot haram.
Masalah ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i sebagaimana berikut. Faidatun, qala syayakhani yukra'u halqul lihyah wa taradahu Ibnu Rif'ah fi hasyal kafiyah bi anna Syafi'iyya radhiyallahu ta'ala anhu nassa fil ummi 'ala tahrim. Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi berkata bahwa makruh hukumnya memotong jenggot. Hal ini ditentang oleh Ibnu Rif'ah bahwa Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um hukumnya adalah haram. Tufah, juz 41 nomor 204. Mengapa Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi sampai berbeda dengan imam mazhabnya Asy-Syafi'i? Sebab kedua imam tersebut memiliki otoritas untuk mentarjih, memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya. Beberapa pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait masalah-masalah ini, ternyata ditemukan sebuah riwayat dalam kitab Al-Bukhari bahwa sahabat Ibnu Umar pernah memotong jenggot. Jika memotong jenggot adalah haram secara mutlak, tentu tidak akan dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. 5. Menulis nama di batu nisan. Ustadz ini lagi-lagi tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup, yang memadai dalam istinbatul hukmi, yakni usul fiqh. Misal kata nahi, larangan ini sebenarnya memiliki makna haram dan ada yang makruh. Ketika menyampaikan larangan menulis di kuburan, Ustadz ini mengutip hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim tentang tajsis. Anehnya, ketika saya cek berkali-kali, riwayat ini tidak ditemukan dalam Sahih Muslim. Larangan menulis di kuburan ini riwayat An-Nasai, bukan Sahih Muslim. Larangan menulis itu menurut sebagian ulama tidak haram, tapi makruh. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim, beliau menyampaikan, وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِالْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ. Bukan ini mulis di kuburan yang diamalkan, sebab para imam dari timur dan barat nisannya tertulis di makam mereka. Ini adalah amal yang telah diambil oleh ulama khalaf dari ulama salaf. Kitab Al-Mustadrak juz 1 halaman 525. Menurut Imam Az-Zahabi, tetap disebut sebagai muhdas, sesuatu yang baru. Kesimpulannya, bisa kita lihat bahwa banyak riwayat yang mereka kemukakan ternyata salah dan tidak utuh. Oleh karenanya, saat mereka menyampaikan kesimpulan ternyata banyak salahnya, saat menyampaikan riwayat suatu hadis ternyata juga salah. Makanya, semoga kita tetap diberikan jalan yang benar, juga kelapangan untuk menerima sesuatu yang benar. Wallahu a'lam bishawab.